Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 Manajemen Keuangan yang beranggotakan 1. Ita Srihastuti dengan NIM 2005520066. 2. Cindy Dinar Safira dengan NIM 2005520072. 3. Muhammad Rifki Maulana dengan NIM 2005520081. 4. Naufal Muflih Banyu Aji dengan NIM 2005520082. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai the cost of capital dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Slide pertama akan dibacakan oleh teman saya, Ita Srihastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita. Saya akan mulai mempresentasikan materi The Cost of Capital atau biaya modal. Sebelum pemaparan materi lebih dalam, apa itu modal dan biaya modal? Yang pertama, modal. Modal merupakan dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca di sisi sebelah kanan hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Menurut Munawir, modal merupakan kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang disetor atau yang berasal dari luar perusahaan, dan kekayaan itu merupakan hasil aktivitas dari usaha itu sendiri. Sedangkan menurut Profesor Pollak, modal adalah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang modal, sehingga modal terdapat di dalam neraca kredit. Adapun barang yang dimaksud dengan barang modal yaitu barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan. Jadi, modal tersebut terdapat di dalam neraca sebelah kredit. Dari pengertian-pengertian tadi, dapat kita simpulkan sendiri tentang pengertian modal, yaitu aset baik berupa barang-barang ataupun dana yang dijadikan sebagai pokok menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Itu artinya, jika kita bisa mengatur dana modal dengan baik, maka kita juga akan mampu membangun usaha yang lebih baik, karena sejatinya modal adalah pondasi dalam menjalankan sebuah usaha. Yang kedua yaitu biaya modal. Menurut Sutrisno, biaya modal adalah semua biaya yang secara real dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana yang digunakan untuk investasi perusahaan. Sedangkan pengertian sederhana dari biaya modal atau cost of capital adalah suatu biaya real yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendapatkan dana yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan juga laba ditahan guna mendanai suatu investasi ataupun operasional perusahaan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam tahap awal membangun perusahaan, ada dua hal yang harus sangat diperhatikan, yaitu kebutuhan modal kuantitatif dan menentukan nilai sumber modal kualitatif. Sebelum menentukan keperluan dan nilai sumber struktur modal, maka kita harus mengenal lebih dahulu tentang biaya modal. Biaya modal sangat perlu dipahami oleh perusahaan yang ingin melakukan investasi dengan cara mendirikan bisnis baru, karena bisa digunakan untuk menentukan nilai biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan guna mendapatkan modal. Pokok pembahasan berikutnya yaitu pentingnya perhitungan biaya modal. Di dalam perhitungan biaya modal sangatlah penting dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama yaitu maksimilasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya yang termasuk di dalamnya yaitu biaya modal harus diminimumkan. Yang kedua,
keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Keputusan-keputusan penting lain seperti leasing dan modul kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Ada pula beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan setelah menghitung biaya modal. Manfaat yang pertama yaitu kita dapat menentukan apakah proyek yang akan kita kerjakan tersebut akan menguntungkan atau bahkan merugikan. Manfaat yang kedua yaitu discounting factor dalam menghitung present value aliran kas. Manfaat yang ketiga yaitu regulasi perusahaan yang monopoli. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi di saat menghitung biaya modal. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu keadaan umum perekonomian. Faktor ini dapat menentukan tingkat hasil tanpa risiko atau tingkat bebas risiko. Faktor yang kedua yaitu daya jual saham perusahaan. Apabila daya jual saham bertambah, maka tingkat hasil minimum para investor akan ikut turun. Dengan demikian, biaya modal perusahaan juga akan rendah. Faktor yang ketiga yaitu keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat oleh manajemen. Apabila manajemen menyetujui penanaman modal risiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham secara ekstensif, maka risiko perusahaan akan bertambah. Di dalam kondisi ini, tingkat hasil minimum yang lebih tinggi akan diminta oleh para investor. Faktor yang keempat yaitu besar pembiayaan yang diperlukan. Jika permintaan modal berjumlah besar, maka biaya modal perusahaan pun akan meningkat. Selanjutnya yaitu konsep dalam biaya modal. Konsep biaya modal penting dalam pembelanjaan perusahaan karena dapat dipakai untuk menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh modal dari berbagai sumber. Konsep biaya modal erat hubungannya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Tingkat pengembalian investasi perusahaan harus memperhatikan investasi dengan tujuan menemukan tingkat pengembalian investasi perusahaan investor. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Berikutnya yaitu asumsi-asumsi model biaya modal. Di dalam biaya modal ada beberapa asumsi-asumsi, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu risiko bisnis bersifat konstan. Risiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan returnitas suatu investasi. Tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Asumsi yang kedua yaitu biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Asumsi yang ketiga yaitu risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Biaya modal dari sumber individual
merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. Asumsi yang keempat, yaitu kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa pembayaran dividen atau laba bersih juga konstan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cindy. Terima kasih. Jenis-jenis biaya modal. Yang pertama, biaya hutang atau yang disebut cost of debt. Yang kedua, biaya saham preferred atau yang disebut cost of preferred stock. Yang ketiga, saham biasa yang disebut cost of common equity. Yang keempat, biaya laba ditahan yang disebut cost of retained earnings. Yang kelima, biaya modal rata-rata tertimbang atau biasa disebut dengan weighted average cost of capital. 1. Biaya hutang atau cost of debt. Biaya hutang yang dihitung adalah biaya hutang setelah pajak. Biaya itulah yang digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Rumus biaya hutang setelah pajak yaitu tingkat bunga dikurangi penghematan pajak sama dengan RD min RD kali T sama dengan RD 1 min T, di mana RD sama dengan tingkat bunga hutang sebelum pajak dan T sama dengan tarif pajak pemerintah. Biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun, yang terdiri dari hutang perniagaan atau trade account payable, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Rumus hutang jangka pendek RT sama dengan RD 1 min T, di mana RT sama dengan biaya hutang jangka pendek setelah pajak, RD sama dengan biaya hutang jangka pendek sebelum pajak, yaitu sebesar tingkat bunga hutang, dan T sama dengan tingkat pajak. Biaya hutang jangka panjang pada dasarnya biaya penggunaan hutang jangka panjang atau cost of debt yang berasal dari obligasi atau cost of bond dapat dihitung dengan rumus RD sama dengan I plus N min N B kali N kecil kali N plus N B pangkat 2, di mana RD sama dengan tingkat bunga hutang jangka panjang sebelum pajak. I sama dengan bunga hutang jangka panjang atau obligasi per tahun dalam rupiah. N besar sama dengan harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya. NB sama dengan nilai bersih penjualan obligasi sama dengan nilai pasar obligasi. N kecil sama dengan umur obligasi. 2. Biaya saham preferred atau cost of preferred stock. Cost of preferred stock adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan memperoleh dana tambahan modal dengan cara menerbitkan atau menjual saham preferred. Cost of preferred stock diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return oleh investor pemegang saham preferred. Artinya, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor merupakan biaya yang harus ditanggung emiten.
Biaya modal saham preferen mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Biaya saham preferen atau cost of preferred stock mempunyai sifat hutang karena saham preferen mengandung kewajiban tetap untuk memberikan pembayaran dividen secara periodik. Memiliki sifat seperti saham biasa karena saham preferen merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang mengeluarkan saham preferen tersebut. Biaya saham preferen atau cost of preferred stock. Demikian pula, ketika perusahaan terpaksa dilikuidasi, maka perusahaan pemegang saham preferen mempunyai hak sebelum pemegang saham biasa. Pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, sehingga biaya modal saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan atau dikurangi dengan pajak. Biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen mempunyai rumus R P kecil sama dengan D besar P kecil dibagi dengan P besar P kecil, di mana R P kecil sama dengan biaya saham preferen, D besar P kecil sama dengan dividen saham preferen, dan P besar P kecil sama dengan harga preferen saat ini atau harga saham preferen neto. Biaya saham biasa. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham untuk investasi. Biaya modal saham biasa dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba, atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Perusahaan dapat membagi laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen, meliputi 1. Biaya laba ditahan atau cost of retained earnings, dan yang kedua, biaya saham biasa baru. Fungsi saham bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai alat untuk membelanjai perusahaan dan modal permanen. Yang kedua, sebagai alat untuk menentukan pembagian laba. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan fungsi atau kombinasi dalam perusahaan. Dan yang keempat, sebagai alat menguasai perusahaan. Kemudian biaya laba ditahan atau cost of retained earnings. Biaya laba ditahan atau the cost of retained earnings bagi perusahaan adalah sama seperti biaya penerbitan penuh atas tambahan saham biasa atau disebut fully subscribed issue of additional common stock yang diukur oleh biaya modal sendiri saham biasa. Hal ini berarti laba ditahan meningkatkan modal sendiri dengan cara yang sama seperti penerbitan baru saham biasa. Biaya laba ditahan dapat diestimasi dengan 3 metode. Metode yang pertama yaitu pendekatan Capital Assets Pricing Model atau disingkat CAPM. Yang kedua, pendekatan hasil obligasi premi resiko. Dan yang ketiga, pendekatan hasil dividen tingkat pertumbuhan. Pendekatan CAPM, pendekatan model penetapan harga aktiva modal atau capital asset pricing model atau disebut CAPM, digunakan untuk menganalisis hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. K2 sama dengan KRT ditambah dalam kurung KM kurangi KRT dalam kurung B1, di mana K2 sama dengan tingkat pengembalian yang diperlukan atau biaya modal laba ditahan. KRT sama dengan suku bunga bebas resiko atau disebut suku bunga SPI. KM sama dengan tingkat pengembalian pasar atau tingkat pengembalian rata-rata saham. B1 sama dengan koefisien beta saham indeks resiko saham.
Pendekatan hasil obligasi tambah premi risiko. Untuk mengestimasi biaya ekuitas saham, biasa mereka menambahkan prem risiko mereka sebesar 3-5 poin persentase terhadap suku bunga hutang jangka panjang atau obligasi. KS sama dengan hasil obligasi ditambah premi risiko. Pendekatan hasil dividen plus tingkat pertumbuhan. Pendekatan arus kas yang didiskontokan atau the discounted cash flow atau DCF. Kas yang diharapkan di masa mendatang dan memproyeksikan harus mendiskontokannya pada tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang mencerminkan nilai waktu dari uang atau time flow of money, yakni investor lebih suka mendapatkan uangnya sekarang daripada masa yang akan datang, sehingga harus dibayar untuk menunggu. Biaya modal secara keseluruhan, biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital atau disebut WACC. WACC. Yang pertama, biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. 2. Karena masing-masing biaya modal berbeda, maka untuk menetapkan biaya modal secara keseluruhan perlu menghitung weighted average dari berbagai sumber. Ketiga, penerapan WACC atau bobot dapat berdasarkan yang pertama, jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal. Yang kedua, proporsi modal dalam struktur modal dinyatakan dalam persentase. WACC adalah rata-rata tertimbang dari biaya-biaya komponen hutang, saham referen dan ekuitas biasa. WACC sama dengan hutang, biaya hutang ditambah saham referen, biaya saham referen ditambah ekuitas biasa, biaya ekuitas biasa. WACC sama dengan PD RT dalam kurung 1 dikurangi T ditambah WPRP ditambah WCRS. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.